Begitu pun juga dengan RRQ Seina nih dengan ngebawa ke area hit and run mode lalu Mathilda Fredrin. So akan seperti apa perjalanan yang akan dilalui kedua belah tim di game yang ketiga ini? Yes, walaupun memang dari segi suppress power ya, hero yang tidak bisa di-immune juga. Tapi masalahnya apakah Kaja tersebut punya space untuk bisa trapping? Karena ada abyssal trap yang akan menghantui. Yes, map cukup terang. So tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertarungan di... Lagi melihat ke Land of Dawn. Oke, so far so good. Tampaknya belum ada first blood point yang diamankan oleh kedua belah tim. Masih aman banget karena emang ya durability ya. Akhirnya kita melihat adanya battle of durability jungler seperti ini. That's why pergerakannya benar-benar cukup tertata. Dan ya untuk Utawadara diamankan oleh teman-teman Araki untuk vision mereka di area Reaper. Masih cukup aman juga sejauh ini, belum terjadi adanya first blood. Sementara kalau lihat dari set talent emblemnya ya, emblem tank yang dibawakan oleh Han dengan sebuah Police of Together. Plus adanya agility juga yang dibawakan. Sementara juga untuk Akainya lebih ke thrill dan juga Season Hunter dia akan menambahkan dari segi damage dealingnya. Ada Master Assassin nih buat Chico. Biar kalau misalkan kita tahu ya, Cloud ini kan lumayan susah buat landing. Apalagi ketemu sama one-one yang punya jarak tapi ini Fizo. Ya sudah mulai terbait. Tapi mundur nampaknya menjadi jawaban dari dua pemain Bad Cave yang menerima serangan dari tim RRQ Seina di area top lane. Dan ya nggak ada respon walaupun di area sisi objektif Agoy harus berikan satu buah serangan ke area Han yang masih bisa men-sustain. Nah itu dia. Tapi seenggaknya Han udah kecicil kan, itu yang lumayan susah dan jangan sampai nantinya Striker ke-trigger buat kabur gitu loh. Yang dimana kita tahu kalau Kaja punya flicker, kita tuh pasti akan menambahkan segi awareness. Ya nggak sih, Kaja belum flicker nih. Bisa dari mana aja kan, tiba-tiba depan muka tarik ya. Betul, ya udah jadi kombonya juga kan dari sisi Han itu sendiri yang kali ini sudah mulai membaca pergerakan dari RRQ Seina juga di area objektif Turtle yang sudah mulai perlahan terpoke oleh teman-teman dari RRQ Seina. Masih coba untuk dibaca kembali oleh Bad Cave. Dan reset nampaknya mau tidak mau harus dilakukan terlebih dahulu nih oleh tim RRQ. Yes, nggak mau terlalu buru-buru ya. Apalagi minimal kayaknya harus nge-trigger dari heavy spin. Karena kalau udah ada heavy spin, apapun yang mau dibangun sama RRQ bakal... NG harus menerima serangan yang dibuka oleh Corvette. Turtle sudah mulai kembali terkikis, masih coba untuk dipukul mundur pemain-pemain dari RRQ Seina oleh Corvette dan kawan-kawan Bad Cave. Dan heavy spin, retribution membuat teman-teman dari Bad Cave kembali bisa mengamankan karya objektif Turtle-nya. Ada satu penalty zone, tapi first blood men-trigger serangan Corvette sehingga satu player tumbang dari tim RRQ. Dan itu adalah penalty zone curian dari Huba yang mengembalikan keadaan atas kejaran 4 pemain dari RRQ. Dengan Circling Eagle kali ini hanya menyicil saja keberadaan Han dan juga Invizo ya, agar tidak nge-invade juga ke area jungle yang sedang dieksekusi oleh Chen. Tapi akhirnya Valentina ini menjadi sebuah petaka juga ya, mencurinya langsung menuju ke arah penalty zone. Dan itu bagus banget tadi karena kenanya langsung 3 atau 4 tadi ya. Ada beberapa player yang iya kena itu semuanya lagi jalan bareng-bareng kan, mau ayo balikin. Apalagi Chen CC Arlot juga kan dikombinasikan. Iya, pas di awal tadi udah langsung kena final slash. Yes, dan lagi-lagi ini jadi pola gak sih dari 3 game ya. Dimana early pressure-nya Bad Cave itu selalu manjur gitu. Manjur. Menjanjikan ya. Menjanjikan. Bener-bener. Tapi emang itu sih kekuatan mereka. Tapi masalahnya mereka harus bisa convert keunggulan yang sudah mereka pegang ini menjadi sebuah kemenangan. Karena RRQ nggak tinggal diam. Ya udah ada satu buah benci lagi yang harus di copy paste dari penalty zone-nya oleh sosok Huba. Sedangkan Purple Buff harusnya bisa di take over dengan lingkaran biru yang diamankan oleh seorang Chen. Iya, dan Agoy ternyata yang dapetin purple buff-nya juga ya ke Garot tadi. Tapi ini Benji walaupun dia tumbang, seenggaknya dia trigger 2 resource yang mahal loh. Pertama heavy spin, kedua Divine Judgment. Tadi langsung ke arah Benji, jadi ini keputusan Araki untuk langsung tabrak juga keputusan yang bagus. Oke, bicara soal tabrak ini udah mulai ada ditabrak lagi. Penalty zone kopi yang dibawa untuk mundur ke belakang dari Huba. Sedangkan Wrestleworld tidak menaik target sasaran tapi di-clear dengan area Blazing Duet yang masih bisa di-sustain oleh 2 pemain walaupun Agoy berhasil meng-clear. Dan 1 pemain tumbang dari Bad Cave EXO. Iya, tergigit. Abyssal trap ya tadi barusan juga. Dan kita sudah membahas ini bahwa Kaja itu tidak terlalu tebal. Jadinya awal-awal tanpa adanya item defense magic itu bakal cukup sulit menahan damage dari Agoy. Even pun dia tadi udah di belakang ya. Sementara lagi-lagi kena combo trap dan arrow dari Agoy-nya juga.
membuat akhirnya Vision terkuasai oleh RRQ Senna walaupun sementara ini dalam keadaan yang masih unggul dipegang sama BKF EXO dengan gold yang mereka peroleh. Yes, dan nampaknya ini akan menjadi taman bermain kontestasi dari objektif netralnya di mana Turtle sudah mulai dipegang. Peperangan kembali dimulai dari Circling Eagle yang mengarah tepat ke area tubuh dari seorang Corvette, tapi Retribution dari Invizu mengarah tepat kembali ke area objektif Turtle sehingga Turtle kedua diamankan oleh tim BKF EXO, sedangkan RRQ mereka harus coba untuk memberikan teori ancaman dan mundur teratur menjadi jawaban mereka. Iya, tapi BKF EXO bagus banget sih. Mereka utilize untuk heavy spinnya oke banget loh. Invizo sabar banget juga. Dan di saat 2 kali heavy spin terbuka di area dari Turtle, 2 kali dia bisa secure dan ya apalah daya, Chen harus terpukul mundur. Oke, reset lagi. Inhale, exhale. Situasi di Turtle emang cukup mencekam yang membuat rotasinya udah mulai menitik beratkan dari masing-masing gold lane ya, kalau udah dilihat. Tapi Cipi sadar gak sih ini walaupun goldnya dipegang sama BKF EXO, tapi kesannya nih pressure ini lagi dipegang sama RRQ. Ya gak sih mereka yang berani-berani maju tadi, ngepok-ngepok pakai Selena. Terbalik ya. Iya. Dengan adanya ya power, ini dengan adanya Invizu ya penghancur strat ternyata nggak jadi satu hal yang bisa membuat RRQ gentar. Karena RRQ tahu nih dengan Selena, kalau dalam keadaan under pressure, gak banyak yang bisa dilakukan. Jadi mereka Ya, mereka pressure balik dengan mengarah ke area Agoy dari Heavy Spin dan damage yang diperlasikan dari Corvette membuat Agoy tumbang. Dan nampaknya kali ini Battle Mirror Image dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Chico mengikis ke area belakang, tapi nampaknya Benji tumbang. Di tangan seorang Digimon Chippy maju ke area depan lagi dengan dia double kill crossbow tank yang menyala. Di tengah-tengah turret yang dimiliki oleh tim RRQ, 3 pemain hilang dan 2 pemain tersisa memilih untuk mundur, sedangkan outer middle turret ditampar dengan area Final Slash dan hancur sudah turret tersebut. Iya, hanya memberikan sedikit teori ancaman aja ya agar tidak ada lagi penjagaan yang bisa dilakukan oleh RRQ. Namun momentum dipegang oleh BKF EXO thanks to Invizo sebagai opener mereka. Jepitan menuju ke arah Agoy juga tadi ya yang akhirnya di follow up dengan rekan-rekannya. Dan cancellation sih tadi bagus banget untuk Huba yang selalu meng-IMU terhadap penalty zone. Di saat adanya Blazing Duet, kena penalty zone itu udah otomatis tercancel. Dan itu yang tadi kita lihat di arah tengah sampai akhirnya Blazing Duet pun harus membuat akhirnya dari Chico-nya mundur lagi juga dan merelakan satu buah outer turret di arah tengah. Akankah menjadi perfect turtle? Karena Invizo sudah siap kembali dengan heavy spinnya. Oke, akan terungkap dengan adanya setup yang sudah men-trigger sosok jungler dari arah ke sana untuk mundur. Corvette dimakan dengan area Circling Eagle yang mendarat shutdown di secure, tapi Turtle masih belum bisa diambil dan ternyata perfect turtle menjadi jaminan bagi BKF EXO. Yes, itu dia perfect turtle jadi modal utama untuk BKF. Tapi akankah mereka bisa memanfaatkan lagi karena pressure terus-terusan pula. Teror terus-terusan yang harus diterima oleh BKF atas poke damage. Dan ke-reveal-nya juga positioning. Ini menjadi PR tersendiri untuk mereka. Tapi lagi-lagi ini tugas berat yang harus dijalankan oleh Chico adalah dia menjadi main damager bagi RRQ. Dan juga dia yang punya potensi buat split push juga. Jadi apalagi kita tahu Cloud dia nggak bisa pindah posisi secepat Moskov ya. Betul. Ini agak-agak lumayan banyak nih job desk-nya nih dari Chico. PR tidak lagi dikombinasikan dengan Luoyi, so far masih rotu satu item terakhir untuk item Trinity-nya dari Chico, sedangkan untuk BK mereka yang lagi nge-leading 3000 gold difference, coba untuk maksimal hal tersebut. Digimon udah mulai beda cerita sih, dia dapetin banyak space banget dibandingkan Chico untuk game ini. Iya ya, dan dia juga udah menginjak level 12 ya, 2 level di atas dari Chico-nya. Karena targeting dari RRQ mereka nggak secepat itu untuk bisa rotasi atau ngegeng ke arah gold lane ya. Beda sama kasus di game sebelumnya juga dengan rotasi cepat bersama dengan Fanny. Mereka memanfaatkan adanya tank jungler ini untuk kontrol objektif. Tapi masalahnya secara head to head jungle di mana ada heavy spin itu juga agak sulit gitu loh untuk Chen. Walaupun memang tidak mudah ditumbangkan karena belum ada point death-nya juga. Tapi masalahnya itu loh yang sulit karena ketabrak terus-terusan kayak gini nih. Ya, Invizu selalu menjadi opener yang bisa dimaksimalkan dengan yang follow up dari Batcave. Mengarah ke area depan, Corvette menampar dengan yang Final Slash. 2 pemain Circling Eagle mampukah menahan karena Blazing Duet dari Chico harus dibuka dengan area damage yang cukup maksimal dari seorang Huba. 2 player dari tim RRQ tumbang. Ditukarkan dengan area 1 dengan Unstoppable Digimon. Masih belum bisa dihentikan. 2 player tersisa dari tim RRQ dan Digimon masih mau lebih. Teori ancaman sudah mulai mengancam di area top lane. Yes, dan ini lagi-lagi ya banyak banget cancellation untuk Chico sebagai main damager mereka. Dan kayak di saat gak ada Chico nih damage-nya sangat-sangat minim. Mereka lack of damage. Sampai akhirnya opener dari Invizo on point banget.
sampai akhirnya Digimon juga aman di belakang. Tapi RRQ nggak tinggal diam. Oke, mereka masih mau lebih maju ke arah depan. Heavy spin menghimpit karya Benji. Jungler mereka hilang dan bahkan ditukar dengan sosok roamer dari Han. Namun Lordnya gagal diamankan oleh tim RRQ. Lord pertama diamankan oleh tim Bad Gift. Tapi nampaknya pembalasan mengarah karya Blazing Duet jadi bekal seorang Chico. Tapi terlalu sustain dari tim Bad Gift EXO. Iya, thanks to Cyclone Eye juga ya tadi yang membuat ada escape tambahan juga di saat adanya Blazing Duet dibawa dengan Guiding Wind. Sehingga tidak masuk semua dari damage-nya juga. Mundur lagi untuk RRQ Senna, mereka akan melakukan defensif terlebih dahulu atas munculnya Lord yang pertama nih langsung spawn di area top lane. Yes, dan ya untuk jaminannya masih ada Chico ya. Waktu yang dia gunakan untuk team fight nggak sih? Dari tadi kita lihat dia aktif banget team fight yang ngebuat waktu farmingnya terbuang banget dari Karena serba salah, dia harus farming, dia harus team fight juga karena nggak ada damage. Dan dia banyak cancellation, dia harus jalanin jauh, dia harus jadi winter, tapi dia butuh damage item. Wah, coba banyak ya Bu ya. Ini berat sih untuk Chico emang di game kali ini. Agak banyak PR-nya tentunya ya, tapi lagi-lagi kali ini Bad Cave EXO yang kelihatan megang early-nya, mereka udah mulai bangkit juga memanfaatkan power hero-nya masing-masing. Lord sudah mulai masuk dan men-trigger satu buah holy defense. Oke, Divine Judgment mengarah ke area Chen masih bisa ditahan, tapi follow up dari teman-teman Bad Cave membuat dua pemain tumbang. Dan Blazing Duet for defensive nampaknya masih belum bisa memberikan serangan lanjutan walaupun Agoy berhasil men-shutdown sosok Digimon, tapi 4 pemain lainnya mengarah ke area high ground base yang dimiliki tim RRQ Senna. Masih ada wave minion yang bisa mereka sokong, tapi nampaknya masih ada satu buah defensive power yang coba untuk dimaksimalkan dari dua player tim RRQ Senna. Chico dan juga Agoy berhasil mengusir mundur 4 pemain dari Bad Cave EXO. Iya, bahu-membahu untuk bisa mempertahankan base mereka. Mereka nggak mau kehilangan match point ini. Wow. Walaupun secara itemization sudah kita bisa intip. Trinity attack speed memang sudah selesai untuk Chico. Tapi masalahnya ini Digimonnya udah terlalu snowball sih. Dia udah punya Windtalker, dia udah punya Malefic Gun, bahkan si Halberd juga selesai. Emang nggak ada boots tentunya, tapi ada satu item terakhir lagi yang mungkin bisa menuju ke arah satu buah Wind of Nature. Malefic Gun juga udah selesai untuk Chico, tapi again permasalahannya adalah hal yang berbeda. Tidak adanya space untuk Chico ini bisa delivering damage secara optimal. Banyak banget cancellation, even pun dia punya Purify. Tapi harusnya ini item terakhir ya buat Chico bisa ke Winter sih. Biar dia kalau misalkan maju pun gak ke cancel secara mudah. Karena selalu ya ada Heavy Spin, ada Huba yang copy ke arah penalty zone juga. Dan bahkan Final Slash itu terus-terusan. Dan kita tahu bagaimana Chico atau Cloud ini bisa nge-delivering damage, dia harus maju, dia harus ngasih badannya. Dan itu akhirnya ngebuat dari Han gak perlu repot-repot cari belakang. Karena ya udah pasti siapapun ada di depan. Mangsanya udah ke depan Iya, duluan. gak perlu dicari gitu, dia pasti nyamperin. Cukup dilematis nampaknya situasi yang harus dialami oleh RRQ Senna di game yang ketiga kali ini. Tapi ya again 5000 gold difference masih bisa diubah. Dan Bad Cave EXO so far mereka masih cukup stabil memegang kendali permainan di game yang ketiga ini. Lord Spawn, ada Winter Crown juga yang sudah diamankan oleh Benji, serta adanya Antivirus nih yang bisa nahan damage fisikal yang bisa dikeluarkan oleh Chico. Iya, tapi Winter Crown ini bakal jadi penting ya, biar crossbow tank nantinya tidak ngerembet juga kemana-mana. Tapi RRQ mereka gak gentar, mereka bakal tetap ada di area dari Lord. Ya, Lordnya terkikis, penalty zone terdengar, nampaknya Benji ngerit karya belakang, menjauhkan karya Digimon. Dan lihat bagaimana Benji belum sempat untuk menyelamatkan nyawanya, double kill bahkan di-secure. Dan bahkan kali ditukar dengan adanya Corvette melalui damage 4 pemain tumbang. Dan Agoy tersisa sendirian, mampukah bertahan dari serangan pemain-pemain dari Bad Cave Salvador? Karena nampaknya mereka akan mengarah ke area one strike push di area top lane. Tak butuh Lord, kali ini hanya misalkan Agoy sendirian saja dan sepertinya tidak bisa untuk bertahan. Wow, tidak ada nafas tambahan. Bad Cave mengamuk di area high ground base, menolak untuk memberikan poin terakhir bagi tim RRQ Senna. 3 poin digagalkan dengan area 1 poin yang diamankan oleh Bad Cave di game kali ini. Yes, dan lagi-lagi itu dia di saat momen terakhir tadi. Kaja dari Han benar-benar nahan banget Divine Judgment-nya sampai akhirnya Divine Judgment di